Belerang korek api kayu seperti ini, jika kita berikan atau aplikasikan pada tanaman cabai rawit kita, maka buah yang dihasilkan nanti bisa 10 kali lipat pedasnya ketimbang cabai rawit yang tidak kita berikan belerang korek api kayu seperti ini. Apakah itu fakta atau mitos? Ataukah itu hanya hoax belaka? Mari kita telusuri kebenarannya. Baik, selamat sore rekan-rekan semuanya, nggak usah opening segala macam lagi ya. Kita langsung mulai aja, to the point aja, biar kota internet Bapak Ibu tidak habis sia-sia. Cara meningkatkan kepedasan cabai, dengan cara kita campurkan atau kita tambahkan belerang korek api seperti ini, korek api kayu. Nah, kalau kita pakai belerang atau korek api kayu ini pada tanaman cabai, nanti buahnya bisa lebih pedas, bahkan 10 kali lipat, Pak. Seperti itu ya. Kita buktikan, ya. Kita belajar sekarang. Yang pertama, kita sebelum tahu dulu apakah belerang korek api ini bisa meningkatkan kepedasan dari cabai, kita harus tahu dulu isi dalam cabai itu apa. Bapak Ibu tahu nggak? Buah cabai itu isi di dalamnya apa? Ya, kita belajar ya. Yang pertama itu ada kalori. Ya, saya nggak tulis persen-persennya ya, karena ini tergolong semuanya kecil-kecil. Kalori. Yang kedua ada lemaknya. Jadi cabai itu, buah cabai ada lemaknya. Kemudian natrium sudah pasti, kalium itu sudah pasti, karbohidrat itu sudah pasti, protein itu ada. Ini vitamin C ada pada cabai. Ya, semua orang sudah tahu kalau cabai itu tinggi vitamin C. Bahkan vitamin C pada cabai lebih tinggi dari vitamin C pada buah jeruk. Itu fakta ya. Kemudian yang berikut ada vitamin B6, kemudian ada vitamin K, zat besi, magnesium, kalsium, dan yang terakhir zat capsaicin. Ya, zat capsaicin. Ini yang membuat cabai rasanya pedas. Spidol saya sampai habis ya, nggak apa-apa. Apalagi merica, ya, dan tanaman lainnya atau buah lainnya yang terasa pedas atau panas. Zat inilah yang terkandung. Jadi kalau Bapak Ibu makan buah-buahan, makan biji-bijian, pedas rasanya, ya panas, pedas mengarah ke panas, inilah zatnya, ya, capsaicin ini. Zat ini yang membuat cabai kita, merica itu terasa pedas ini, ya, dia punya kandungan ini. Nah, sekarang kita bahas lagi nih kandungan, ya. Capsaicin ini apa sifatnya? Yang pertama, dia tidak larut dalam air. Ya, makanya kenapa tidak larut dalam air? Bapak Ibu pernah makan cabai, pedasnya bukan main, melekat melengket di lidah Bapak Ibu, kerongkongan, tenggorokan, gusi, gigi segala macam. Bapak Ibu minum air coba. Hilang nggak? Nggak hilang. Minum air es, nggak hilang. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak larut dalam air saat ini. Makanya percuma kalau kepedasan minum air itu percuma, nggak akan bisa hilangin. Yang ada kalau minum air malah menyebarkan capsaicin ini ke seluruh permukaan mulut atau seluruh lapisan di dalam mulut kita, bahkan tenggorokan. Semakin banyak minum air, semakin menyebarlah capsaicin ini. Jadi minum air itu bukan solusi kalau kepedasan, ya. Yang kedua, dia larut pada lemak. Nah, ini yang harus dicatat ilmu nih. Capsaicin ini larutnya ke lemak. Makanya kalau Bapak Ibu kepedasan, minumnya susu, ya. Minumnya susu atau yogurt. Minumnya itu. Ya, atau kalau enggak minumnya jus alpukat. Nah, minumnya itu agar rasa pedas pada mulut Bapak Ibu itu bisa cepat hilang karena capsaicin ini larutnya pada lemak. Makanya kalau orang kepedasan minum susu hilang pedasnya, ya. Kemudian memberi rasa pedas atau terbakar. Sensasi terbakar atau panas, ya. Ciri-cirinya seperti itu. Bukan hanya pedas, tetapi dia ada sensasi terbakar di mulut, kemudian ada rasa panas. Nah, tujuan apa sebuah tanaman itu menghasilkan zat ini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempertahankan dia dari hama, serangga, ulat, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk pertahanan diri dari sebuah tanaman. Kalau singa itu taringnya, cakarnya, seperti itu. Kalau ular ya bisanya. Kemudian kalau kepiting ya itu capiknya. Itu dilengkapi oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa melindungi dirinya. Nah, zat ini untuk melindungi dirinya. Tetapi ini nggak mempan untuk manusia. Manusia makan juga, ya kan? Oke, kita lanjut. Pada buah cabai, capsaicin ini akan meningkat seiring proses pematangan. Ya, saya ulangi. Pada buah cabai, zat capsaicin ini akan meningkat seiring proses kematangan. Jadi analoginya kayak gini. Ini buah cabai baru terbentuk ya. Baru setelah pembungaan baru muncul benjolan buah cabai. Kemudian buah cabai ini membesar, masih mentah, lalu dia setengah matang, biasanya orange setengah, merah setengah. Kemudian dia mulai merah sempurna. Nah, dari fase ini terus-menerus seperti ini sampai dia matang sempurna, itu zat capsaicinnya itu meningkat. Jadi yang ada di sini capsaicinnya itu sedikit, kemudian dia mulai meningkat terus sampai maksimal di cabai yang matang. Jadi semakin matang cabainya, capsaicin yang ada di sini semakin tinggi. Ya, semakin matang semakin tinggi. Nah, otomatis karena semakin matang buah cabenya, semakin banyak kandungan capsaicinnya, semakin pedas juga rasanya. Nah, sekarang hubungannya atau korelasinya apa dengan pentol korek ini, korek api ini? Hubungannya apa sehingga bisa membuat capsaicin ini semakin pedas? Hubungannya ada dua. Hubungan yang pertama yaitu teorinya yang akan kita belajar. Ini teori umum, ya. Semua orang tahu teori ini, ya. Ahli semuanya tahu teori ini. Yang kedua ini teori saya. Ya, nanti kita bahaslah teori saya ini. Ini Bapak Ibu nggak akan dapat teori ini dimanapun karena ini teori saya yang buat. Jadi kalau misalnya mau ikuti teori saya, monggo. Tapi kalau mau ikuti teori pada umumnya, monggo juga. Ya, sekarang kita buktikan. Pada uji coba yang sudah dilakukan, ya, dengan menancapkan 10-15 batang korek api kayu seperti ini. Ini ada 10 batang ya. Dengan menancapkan 10 batang ini pada pot atau polybag atau media tanam atau lahan, ya, di mana tanaman cabai itu kita tanam. Misalnya ini ya, mana yang kosong? Nah, misalnya ini. Ya, ini ada polybag cabai. Ya, ada polybag cabai. Kita tancapkanlah di sini 10-15 batang. Tancapkan ke dalam tanah. 7 hari kemudian belerang-belerang ini larut ke dalam tanah, masuk ke dalam akar dan diserap oleh akar.
Nah, 1 minggu saja sudah larut sempurna dan sudah siap diserap. Nah, hubungannya apa? Belerang ini kalau kita tancapkan ke tanah 10-15 batang, dia bisa meningkatkan tingkat kepedasan dari sebuah cabai. Karena apa? Karena yang pertama yang harus Bapak Ibu ketahui, belerang ini nama pasaran, ya. Nama pasaran, nama ilmiahnya yaitu sulfur. Bapak Ibu tahu sulfur itu apa? Sulfur itu adalah unsur hara makrosekunder, ya. Unsur hara makrosekunder. Nah, saya tuliskan. Unsur hara makro primer apa? NPK. Unsur hara makrosekunder apa? Kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Inilah belerang. Ini dibutuhkan oleh tanaman dan ini unsur hara esensial, unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Tanaman kalau nggak dapat sulfur, susah tanamannya, ribet tanamannya, repot tanamannya, ya kurang ini kurang itu segala macam. Nah, sulfur fungsinya banyak. Ya, mengangkut proses fotosintesis, membantu proses fotosintesis, membantu menciptakan protein, karbohidrat, memperkuat akar, lain sebagainya. Banyak sekali fungsinya, tapi kita nggak bahas fungsi-fungsi itu. Yang kita bahas sekarang, si sulfur ini dengan si cabai ini, itu biar kita persempit saja. Sulfur fungsinya atau belerang fungsinya pada buah, misalnya kepada buah pepaya, dia memberikan rasa manis saat papain pada pepaya. Pepaya ini terasa lebih manis, lebih enak, lebih kenyal. Itu sulfur atau belerang korek api ini. Kalau kita berikan pada pepaya. Kemudian yang kedua, uji coba penelitian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian tentang pemberian sulfur atau belerang pada bawang merah itu meningkatkan bobot buah, ya, bawang merah semakin lebih membesar. Kemudian yang paling menonjol adalah rasa pedas dari bawang merah itu semakin meningkat dari pemberian sulfur atau belerang ini. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, bukan dilakukan oleh saya, tetapi oleh Kementerian Pertanian. Jadi didapat hasil setelah diaplikasikan belerang atau sulfur, maka bawang merah itu tingkat kepedasannya semakin tinggi, semakin lebih pedas. Nah, dari acuan itu mungkin ada informasi yang mengatakan bahwa ini juga bisa digunakan untuk cabai, ya. Dan memang benar seperti itu. Dan memang benar kalau kita kaitkan hubungan antara sulfur atau belerang ini dengan cabai, dengan buah, dengan umbi, ya benar. Belerang ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu taruh ke kunyit, ya kunyit Bapak Ibu itu akan lebih kuning dari sebelumnya. Dari biasanya maksud saya. Kunyit ini aromanya, jadi gini ya, sulfur atau belerang ini fungsinya pada buah, pada umbi, pada biji ya. Bapak Ibu, daun tembakau saja, daunnya itu bukan buah, daun tembakau ini saja kalau Bapak Ibu kasih belerang atau sulfur, itu aroma tembakau itu lebih tajam. Dia mempertajam aroma, karena apa? Karena dia menghasilkan minyak. Dia menghasilkan minyak. Ya, dia membantu menghasilkan minyak pada tanaman, ini belerang ini. Makanya kalau aroma-aroma daun itu semakin wangi, semakin harum, itu tugasnya sulfur, itu perannya sulfur. Berterima kasih pada sulfur, pada belerang. Kemudian kalau bawang merah semakin merah, ya, semakin pedas, itu sulfur itu yang kerja. Ya, itu oknumnya sulfur. Kemudian rasa manis pada buah itu sulfur, warna pada buah itu sulfur. Pepaya Bapak Ibu belah pepaya matang, aroma pepaya tinggi sekali, itu sulfur. Itu mereka ini yang kerja. Nah, ini butiran-butiran ini mereka yang kerja. Begitupun dengan cabai. Jadi kalau informasi seperti itu saya dapat di telinga saya, ya saya iyakan saja. Saya benarkan saja. Ya karena memang benar. Seperti itu. Ya memang benar. Jadi kalau Bapak Ibu punya cabai itu merahnya merona, aroma cabai itu kalau diulek, harum cabai itu tinggi, kemudian pedasnya meningkat, ya itu sulfur yang kerja. Mana lagi yang bisa kerja seperti itu? Ya sulfur inilah. Seperti itu. Jadi saya akan mengatakan bahwa hal ini benar. Kalau dikasih belerang ke dalam polybag atau media kita, ya pasti cabai kita akan 10 kali lebih pedas. Seperti itu. Nah, sekarang setelah ditancapkan seperti ini, ya disiram saja seperti air, 7 hari kemudian belerangnya larut dan sudah bisa diserap. Tahap ini dilakukan 2 kali ya. Ini fase vegetatif, tanaman masih remaja, sudah diberikan. Kemudian fase generatif, tanaman sudah semakin besar, sudah ada calon bunganya, diberikan lagi. Sama, 10-20 batang ditancapkan dalam tanah seperti ini, ya. Kalau mau dilarutkan dengan air juga nggak apa-apa, ya. Yang penting dosisnya itu 10 batang sampai 15 batang korek api, ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya singgung. Ini penelitian dari Kementerian Pertanian. Ya, uji coba pada bawang merah meningkatkan hasil panen, ya, bobot buah, ya, jumlah buah, kuantitas makin meningkat. Kemudian meningkatkan rasa pedas pada bawang merah. Nah, ini dari Kementerian Pertanian. Nah, ini teorinya. Ya, yang dipakai di kementerian maupun yang dipakai oleh ahli. Ini teori saya. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai yang ini boleh. Kalau Bapak Ibu mau pakai teori saya, boleh langsung kita simak lagi ya, belajar lagi. Nah, untuk teori saya pakai analogi, saya pakai logika. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa zat capsaicin ini akan meningkat seiring dengan tingkat kematangan dari sebuah cabai. Otomatis semakin cabai ini matang, semakin banyak capsaicin yang terbentuk di dalamnya. Oke ya. Nah, otomatis dari cabai ini terbentuk buahnya, capsaicin ini sudah mulai diproduksi oleh tanaman cabai masuk ke dalam buah ini. Diproduksi terus, dimasukin terus sehingga dia semakin pedas. Kalau kita pakai rumus matematika, misalnya buah cabai dari muncul buah sampai nanti dia matang untuk dipetik, usianya itu 1 bulan. Berarti capsaicin yang dihasilkan oleh tanaman cabai pada 1 buah cabai ini selama 1 bulan saja. Kalau 1 bulan capsaicin yang masuk ke dalam situ jumlahnya cuma 10 mili, ya, maka setiap bulan ada 10 mili capsaicin yang masuk dalam sebuah cabai. Oke ya.
Paham ya sampai situ? Nah, caranya gimana? Biar capsaicin ini kita rekayasakan dia, kita tipu dia, kita bohongi dia, kita akali dia, agar yang masuk nanti 20 mili. Capsaicin yang masuk ke buah cabai itu bukan pada umumnya 10 mili, tapi 20 mili. Gimana caranya? Caranya sederhana. Nah, yang pertama kita memperlambat reaksi hormon etilen. Oh iya ya, tadi saya nggak ada pendahuluan dulu ya dengan etilen ini ya. Jadi mungkin bingung dengar tiba-tiba etilen. Etilen ini adalah hormon ya. Kalau Bapak Ibu sering dengar ini, auksin, kolkisin, giberalin, hormon pertumbuhan ini, ZPT. Sering dengar ya? Auksin, kolkisin, giberalin, sering dengar ya? Nah, ini rekan mereka ini, brother mereka ini etilen. Jadi etilen ini ada lagi di sini, etilen. Masih banyak lagi hormon yang lain. Nah, etilen ini juga hormon, sama seperti mereka. Bedanya, etilen ini sifatnya adalah gas. Jadi dia menguap, etilen ini. Kalau Bapak Ibu pernah ya ada buah alpukat nggak? Alpukat yang mentah. Bapak Ibu beli alpukat mentah, simpan di rumah, beberapa hari kemudian alpukatnya matang. Ya, siapa yang bekerja membuat alpukat mentah menjadi matang? Etilen ini. Ya, hormon etilen ini yang membuat alpukat Bapak Ibu yang tadinya mentah menjadi matang. Ya, ini etilen ini. Karena dia sifatnya gas, makanya buah alpukat ini kalau mau dibuat matang, dari mentah menjadi matang, jangan dipotong. Karena kalau dipotong, etilennya menguap ke udara karena dia sifatnya gas. Sekarang saya kasih contoh deh ke Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan 2 buah alpukat yang masih mentah, yang satu tidak dipotong bagi 2, yang satu dibiarkan. Setelah 1 minggu kemudian, yang tidak diapa-apakan ini, yang tidak dikupas kulitnya, yang tidak dibelah, dia matang sempurna. Ya, sedangkan alpukat mentah yang kita potong sampai rusak pun dia tetap mentah. Benar nggak? Ya pasti benar lah. Kenapa bisa benar? Ya karena etilen yang ada dalam alpukat ini menguap pada saat kita kupas kulitnya atau potong. Pisang matang, pisang mentah misalnya. Pisang mentah Bapak Ibu siapkan 2 pisang mentah, yang satu tidak dikupas kulitnya, yang satu dikupas kulitnya. 1 minggu kemudian yang tidak dikupas kulitnya ini matang sempurna, sedangkan yang sudah dikupas kulitnya tetap mentah tetapi rusak. Kenapa 1 minggu dia tidak matang? Karena kulitnya sudah kita kupas. Etilen yang ada di dalam sini menguap ke udara, dia nggak bisa membuat matang lagi. Nah, jadi gas etilen atau hormon etilen ini yang menyebabkan tanaman itu matang. Ya, oke ya. Jadi kalau buah Bapak Ibu matang itu etilen. Kemudian bukan hanya buah, daun yang gugur itu etilen. Jadi etilen bekerja untuk mempercepat pengguguran pada daun, ya, seperti itu, pematangan pada daun, seperti itu. Nah, hubungannya apa teori saya ini dengan tingkat kepedasan cabai? Teori saya adalah kalau misalnya etilen ini kita hambat, ya, proses pematangan ini kita hambat, maka akan semakin lama sebuah proses cabai dari mulai berbuah sampai dia matang. Kita memperlambat. Tadi kan kita sudah hitung ya, dari cabai ini keluar buah sampai dia matang itu 1 bulan. Nah, dari dia buah keluar, dari bunganya muncul kecil buah sampai dia nanti besar buah cabainya lalu matang merah, itu 1 bulan. Kita taruhlah angka 1 bulan. Nah, kita memperlambat jadi 1 bulan setengah sampai dia matang. Caranya gimana? Caranya kita manfaatkan si etilen ini. Ya, kita memperlambat dia dengan trik seperti ini. Buah cabai, ya. Pohon cabai kalau berbuah, ini misalnya ada buah, rame ya buahnya, ada buah. Nah, pertanyaan saya, buah cabai ini matang semua enggak? Ini buah cabainya ini yang berbuah sebanyak ini matang semua atau enggak? Bertahap kan? Dia bertahap. Misalnya di bagian sini ada yang merah, di bagian sini ada yang merah, bagian sini ada yang merah, bagian sini ada yang merah. Yang lainnya masih hijau. Berarti 4 yang merah. Nah, kalau kita petik yang 4 ini, kita panen, otomatis akan mempercepat yang lain memerah. Ilmunya kan begitu. Jadi kalau kita pakai sistem seperti ini, cabai merah kita petik, cabai merah kita petik, cabai merah kita petik, maka akan semakin mempercepat kematangan cabai yang lain menjadi merah. Tetapi kalau kita biarkan saja, ya, 4 buah yang sudah merah ini kita biarkan saja. Seperti itu, kita biarkan saja. Proses cabai itu memerah sampai dia busuk itu prosesnya lama. Jadi bukan berarti cabai ini udah merah kalau nggak dipetik nanti busuk. Oh, lama. Seperti itu bisa berhari-hari. Jadi nggak masalah, kita biarkan aja. Biar apa? Biar hormon etilen yang bekerja untuk membuat cabai ini matang bekerja lebih ekstra. Ya, dia bekerja lebih ekstra. Kenapa dia bisa lebih ekstra? Karena cabai ini tidak ada yang kita ambil. Dia harus bekerja keras untuk mematangkan buah sebanyak ini. Ekstra nggak? Ya capek dia. Tapi kalau kita petik, matang dikit kita petik, matang merah dikit kita petik, ya dia kerjanya ringan. Dia akan terus mematangkan buah-buah ini. Karena semakin sedikit cabainya, merah kita panen, otomatis jumlah cabai semakin menurun, semakin sedikit karena dipetik terus. Nah, etilen kerja jadi mudah. Dia akan lebih cepat mematangkan cabai-cabai yang lain. Makanya kalau sudah ada cabai yang merah Bapak Ibu petik, itu cabai yang lain akan cepat memerah. Seperti itu, karena kerja dari etilen ini gampang, dia lebih ringan karena sudah ada yang kita kurangi, dia nggak perlu kerja lagi untuk itu. Tapi kalau kita biarkan saja yang merah 4 ini kita biarkan, dia akan loh, kok ini kenapa nggak dipetik, dia dikerja lagi. Nah, semakin lama semakin keras kerja etilen, maka secara tidak langsung memperlambat tingkat kematangan dari cabai. Jadi cabai kita ini akan lebih lama matangnya. Nah, karena dia lebih lama matangnya, yang tadinya harus 1 bulan dia matang, sekarang jadi 1 bulan setengah. Nah, hubungannya apa dengan capsaicin? Kalau cabai ini matangnya kita perlambat dari 1 bulan menjadi 1 bulan setengah, maka capsaicin yang masuk di sini bukan lagi 10 mili tapi 20 mili. Ini yang bikin cabai semakin pedas. Kalau teori saya seperti itu. Jadi intinya kalau mau pakai teori saya, cabai sudah matang jangan dipetik. Biarin aja, kan paling yang matang 1 atau 2 buah. Kemudian 2 hari kemudian sudah 4 atau 6. Biarin aja. Sehingga hormon etilen yang bekerja pada tanaman cabai untuk mematangkan buah cabai ini kerjanya lebih berat. Kalau dia kerja berat, dia lambat.
Kendaraan kalau muat beban berat, jalannya cepat atau lambat Bapak Ibu? Lambat kan? Bagaimana kalau kendaraan yang nggak muat apa-apa, ringan bebannya? Ya laju dia. Seperti itu. Nah, teori itu yang mau kita pakai. Nanti saya buktikan seperti itu teori ini. Ini baru teori, tetapi harus dibuktikan di lapangan. Nanti saya buktikan. Sekarang kan masih musim hujan. Kalau Bapak Ibu nonton video ini, berarti sekarang Bapak Ibu sudah berada di bulan April. Video ini saya buat di bulan Februari, awal Februari. Sekarang ini video ini dibuat tanggal 3 Februari. Ya, video ini tanggal 3 Februari. Nanti video ini Bapak Ibu bisa nonton di tanggal 21 April. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nonton video ini, itu tanggal 21 April. Video ini saya buat di tanggal 3 Februari. Nah, sekarang masih musim hujan, maka saya belum berani untuk melakukan proses tanam menanam cabai dan tomat. Ya, belum berani. Ya, nanti di pergantian musim hujan musim panas, saya baru mulai menyemai. Nanti akan saya buktikan teori ini. Jadi secara kesimpulan, kalau informasi yang mengatakan bahwa batang korek, ya, korek api seperti ini, belerang seperti ini atau sulfur seperti ini, bisa meningkatkan tingkat kepedasan pada buah cabai, maka itu benar adanya. Seperti itu ya, karena memang ini tugas mereka. Tugas sulfur ya seperti itu, tugas belerang ya seperti itu. Buah itu terasa lebih manis, buah itu terasa lebih harum, lebih wangi, kerjanya dari sulfur. Buah itu menjadi lebih pedas, itu dari sulfur. Buah itu lebih memerah, itu dari sulfur. Ya, itu dari belerang. Dan belerang yang mudah, yang murah, gampang didapat, ya korek api. Seperti itu. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bisa menambah referensi dan informasi untuk kita semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu yang sangat padat untuk sempat-sempatnya kita belajar bersama. Saya sangat menghargai waktu Anda. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.